Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قد أدى الأمانة فبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Faqad fazal muttaqun. Kama qala min qail, azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jum'ah yang senantiasa dirahmati Allah, semoga Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk tetap berada di atas Islam, tetap bertakwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini hari Jum'ah yang mulia, masih dalam kategori ayyamut tasyrik, hari-hari yang Allah perintahkan padanya untuk banyak berzikir kepada Allah, bertakbir, tahlil dan tahmid. Sebagaimana saudara-saudara kita di Mina, mereka sedang mabit di Mina, melempar jamarat, mereka menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, menyempurnakan agamanya. Sungguh sangat berbahagia orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia wajib berhaji bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagian kita sudah menunaikan haji. Sebagian yang lain belum, mungkin sedang mengantri. Namun ada juga sebagian yang lain belum berpikir untuk pergi haji. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Karena Rasulullah SAW menyatakan, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada baginya balasan kecuali surga. Sungguh indah orang yang bisa berhaji dengan mabrur. Namun yang belum berhaji jangan berkecil hati. Apalagi yang memang tidak mampu melakukan perjalanan ke sana, bisa karena sudah senja usia, sakit, atau mungkin tidak memiliki dana, maka tidak perlu berkecil hati. Karena Allah Maha Pemurah, Allah sangat penyayang, terutama terhadap umat terakhir, umat Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Umat ini dimuliakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Pahala Allah lipat gandakan bagi umat ini. Di antaranya ada beberapa amalan yang siapa melakukannya maka dinilai berhaji, sama seperti orang yang pergi haji. Dari segi pahala, jaza bukan ijza. Artinya bukan berarti menggantikan kewajiban haji. Kewajiban haji kalau mampu tetap wajib berangkat, tapi pahala haji bisa diraih berkali-kali bahkan. Mari kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan beberapa amal yang luar biasa pahalanya dan disejarkan oleh Nabi sebagai pahala haji. Di antaranya yang pertama, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati, siapa yang berjalan menuju salat fardu di dalam jamaah, berjalan, ingat, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, fahiya kahajjatin, kata Nabi, dia seperti haji. Sekali sholat berjamaah, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, sama dengan haji. Berapa kali kita berhaji setiap hari? 5 kali. Sungguh luar biasa. Ini keutamaan umat Muhammad SAW. Allah Maha Pemurah. Allah sangat pemurah kepada umat ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Sebagian dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan mutatahhiron, kharaja min baitihi mutatahhiron, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci. Dan itu mudah, sangat mudah. Air berlimpah di rumah. Kita pergi berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini ada keutamaan berjalan. Bahkan keutamaan berjalan ada pahala tersendiri. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam riwayat At-Tirmidzi
Rasulullah SAW mengatakan, man shallal ghadat, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam jamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk di tempat sholatnya itu, di masjidnya itu, berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bisa juga amal soleh apapun, karena seluruh amal soleh adalah zikir. Apalagi ditambah lagi menuntut ilmu di situ, mengkaji ilmu selepas sholat subuh. Kemudian apa? Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bukan ketika terbit dia sholat, karena ini terlarang. Maksudnya adalah setelah terbit, setelah matahari naik 1 tombak, sekitar 15 menit setelah syuruk. Maka lihat, sebagian masjid ada tertulis, kadang ada digital tertulis syuruk jam sekian, maka tambahkan 15 menit atau minimal 10 menit kalau terburu-buru. Jangan sholat sebelum itu waktu terlarang. Sebagian saya saksikan ada yang sholatnya ketika syuruk. Ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Tunggu sampai terbit dan naik 1 tombak. Dan itu disebut sholat isyraq, atau juga disebut duha al-awal, sholat duha pertama. Jadi masuk kategori sholat duha. Maka orang yang sholat seperti itu, kata Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Lihat, dikatakan sempurna oleh Rasulullah 3 kali. Rasul mengatakan ini luar biasa. Dan ini lebih sulit dibanding yang 5 waktu sholat tadi. Jadi sebagian lebih mudah, sebagian lebih sulit, tapi lakukan semuanya. Kalau kita punya kemampuan, kita punya waktu, kesempatan, kesehatan, disyukuri. Kita memperbanyak amal soleh sebanyak mungkin, karena predikat kita di sisi Allah adalah yang paling banyak pahalanya, yang paling dekat dengan Allah, yang paling tinggi imannya, yang paling banyak ilmu dan amalnya. Apakah kita tidak mau bersaing dengan orang-orang yang telah mendahului kita, para salafus soleh? Mereka berlomba, mereka bersaing dalam meraih pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal yang ketiga, dalam hadis riwayat At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah. Siapa pergi ke masjid, salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, masjid manapun, dan dia tidak ingin ke sana kecuali ingin mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu, ta'allum, belajar, au yu'allima, atau mengajar, jelas yang mengajar insyaallah lebih banyak pahalanya. Maka kata Rasul, kana lahu ka ajri hajin tammat hajjatuhu, taman hajjatuhu, maka baginya pahala haji sempurna hajinya. Pahala orang yang berhaji dan sempurna hajinya. Banyak orang berhaji enggak sempurna pahalanya. Banyak orang berhaji belum tentu mabrur, apalagi yang mencari gelar. Naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang melakukan amal ini ikhlas lillahi ta'ala, sempurna hajinya. Coba lihat, luar biasa. Berapa kali kita pergi ke masjid untuk menuntut ilmu dalam sehari? Bisa 5 kali. Setiap selesai sholat mungkin ada taklim, bisa ngaji. Berangkat sholat dinilai haji, kemudian taklim di situ dinilai haji. Luar biasa. Berapa kali kita sehari berhaji? Bisa berkali-kali, bisa 10 kali lebih. Ini luar biasa. Dan jangan diremehkan pahala seperti ini. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir. Bukan memperbanyak, tepatnya diajarkan Rasul, yaitu tasbih, tahmid dan tahlil 33 kali selepas sholat fardu. Ini pun biasa kita lakukan, alhamdulillah. Ternyata ini juga pahalanya bisa menyaingi orang yang berhaji, menyaingi orang yang berumroh, menyaingi orang yang berjihad, menyaingi orang yang bersedekah. Coba, luar biasa. Dan inilah para sahabat, mereka bersaing. Anas bin Malik meriwayatkan, ada beberapa orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Dhahaba ahlud duthuri bil amwali minal amwali. Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang yang berkelimpahan harta, bil ujuri, dalam riwayat lain bidarajatil ula, dengan pahala-pahala atau derajat yang tinggi, wan na'imil mukim, dan nikmat yang kekal. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita juga salat, kita orang-orang miskin. Mereka orang kaya salat juga seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka saum sebagaimana kita juga saum. Walahum fadlu amwal, tapi mereka punya kelebihan harta. Fayahujuna, maka mereka bisa berhaji, kami tidak. Ya, wa ya'tamirun, mereka berumrah. Wa yujahidun, mereka berjihad. Wa yatasaddaqun, mereka sedekah, kami tidak. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang-orang miskin itu, ala ukhbirukum bisyai'in, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu, jika kalian lakukan maka kalian akan menyusul orang yang mendahului kalian. Orang-orang kaya itu bisa kalian susul, dan kalian tidak akan disusul oleh orang-orang yang di belakang kalian, dan kalian lebih baik daripada orang-orang di sekitar kalian, kecuali orang yang beramal seperti kalian. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna thalathan wa thalathina dubura kulli salatin. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali selepas sholat fardu. Itu bisa mengalahkan atau menyaingi orang yang pergi haji, pergi umroh, pergi jihad bahkan, dan orang yang banyak bersedekah. Ini bagi orang miskin hiburan luar biasa. Bagi orang miskin hiburan luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka kemudian pada kesempatan berikutnya orang-orang miskin itu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka mendengar apa yang kami lakukan. Akhirnya mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak bisa disaingi lagi. Kalau orang kaya rajin dzikir juga, orang miskin enggak bisa bersaing dengan orang kaya. Tapi Anda bisa bersaing dengan orang-orang kaya yang lupa dzikir. Maka ini motivasi juga untuk menjadi orang kaya. Kalau bisa kaya alhamdulillah. Tapi dzikir itu bisa menyusul mereka bagi yang tidak kaya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Amal berikutnya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, kenapa kamu tidak pergi haji? Kata wanita itu, kami ditinggali onta dan tidak ada yang memberi minum, tidak ada yang merawatnya. Yang berangkat adalah suami dan anak kami, jadi nggak bisa pergi. Kalau gitu nanti ketika Ramadan kamu berumroh. Kemudian kata Rasul, final umroh, sungguhnya umroh fi Ramadan, di bulan Ramadan, takdi hajjatan ma'i, sama dengan berhaji bersamaku. Ini luar biasa. Dan umroh juga bagi orang yang kaya, yang punya kemampuan untuk berangkat umroh. Bagi yang tidak bisa umroh, kembali lagi ke amalan yang tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah orang yang berazam, bertekad kuat untuk melaksanakan haji. Dan itu dibuktikan dengan menabung, mengumpulkan uang, bahkan mendaftar. Kemudian di tengah jalan mengumpulkan harta itu atau masih menunggu antrian, apalagi mengingat sekarang haji antrinya panjang, keburu diterjang oleh kematian. Maka kalau niatnya tulus lillahi ta'ala, berazam, bertekad kuat untuk berhaji, ditulis berhaji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah perangan, inna fil Madinah, sungguhnya di Madinah, aqwaman, ada kaum-kaum, masalakna wadian, tidaklah kita menempuh lembah, wala syi'ban, dan lereng, ila wahum ma'ana,
Dalam riwayat lain, wa yusyarikunana fil ajr, mereka bersama kita dalam pahala. Kenapa? Habasahumul udzur, karena mereka ditahan oleh udzur. Mereka mungkin sakit, mereka mungkin orang tua, mereka nggak punya kemampuan. Maka ini indahnya orang yang tidak memiliki kemampuan tapi memiliki tekad yang benar, memiliki niat yang tulus, maka akan disampaikan kepada apa yang dia niatkan, dan Allah Maha tahu niat setiap orang. Dari sini para ulama membuat kaidah an-niyatu a'dhamu minal amal. Niat itu lebih agung daripada amal. Maka banyak-banyaklah berniat kebaikan dengan jujur. Seandainya tidak terlaksana, maka Anda tetap mendapatkan kebaikan itu. Sebagaimana juga Nabi mengatakan, idza maridul abdu, jika hamba itu sakit, au safara, atau bersafar, kutiba lahu maka ya'malu mukiman sahihan, maka ditulis baginya apa yang biasa dilakukan ketika mukim dan sehat. Berdasarkan niat dan kebiasaannya, Allah akan tulis walaupun dia tidak melakukannya karena ada udzur. Jadi udzur ini bukan masalah bagi orang-orang yang memiliki niat yang baik dan amal kebiasaan yang mulia. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah pahala-pahala besar yang melimpah dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, yang rahmatnya tak terbatas. Rahmat Allah itu tidak terbatas, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Maka jangan meremehkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah diremehkan, apalagi yang kita dapatkan dari kebaikan? Tidak ada. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bersemangat mencari pahala yang besar. Setidaknya yang mudah dilakukan, bisa berhari-hari kita mendapatkan pahala haji. Jangan disia-siakan, walaupun tidak ada gelar H di depan nama kita, karena itu bukan tujuan. Itu bukanlah perkara yang diperintahkan. Itu dia dicontohkan oleh para salafus soleh. Namun banyak orang sekarang tertipu. Mereka pergi haji ingin mendapatkan gelar H di depan namanya. Mudah-mudahan kaum muslimin diberi keikhlasan, dan andai berhaji mungkin diberi kemampuan oleh Allah, diberi haji yang mabrur, dan semoga kita bisa menunaikan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina was sadad. Rabbana inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.